Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asfi Nabia Feris yang akan membimbing podcast pada pagi hari ini. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu akhlak dalam bermedia sosial, khususnya tentang pelecehan verbal di media sosial. Nah, mungkin kita semua pernah melihat seseorang sedang membuat konten edukasi, menjelaskan materi pelajaran, berbagi pengalaman atau bahkan membahas kesehatan atau memasak. Namun komentar yang muncul justru tidak membahas tentang isi kontennya tersebut. Nah, ada yang berkomentar tentang tubuhnya, ada yang berkomentar tentang bajunya yang bernuansa kayak seksual, bahkan ada yang terang-terang tuh melecehkan teman-teman. Nah, padahal orang tersebut enggak sama sekali sedang membahas hal itu. Nah, pertanyaannya nih, mengapa fenomena seperti ini tuh bisa terjadi? Nah, apakah hal tersebut hanya candaan? Dan bagaimana Islam memandang perilaku tersebut? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, tapi sebelum membahas fenomenanya lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akhlak dalam Islam itu? Baik, Aska. Jadi akhlak itu secara sederhana adalah perilaku atau karakter yang melekat pada diri seseorang. Namun, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan banyak pertimbangan. Artinya, ketika seseorang sudah memiliki akhlak yang baik, maka perilaku baik itu akan muncul secara spontan. Berarti akhlak itu bukan perilaku atau tindakan yang sesaat aja ya? Betul banget. Jadi akhlak itu bukan pencitraan. Justru jadi seseorang yang mungkin bisa berpura-pura baik di depan orang lain, tetapi akhlaknya itu sebenarnya akan terlihat ada yang mengawasi gitu. Jadi ketika kita kayak berada di medsos, itu banyak banget orang yang merasa bebas berkomentar ketika identitasnya itu nggak diketahui. Berarti menarik banget ya. Jadi meskipun hanya mengetik komentar itu tetap menunjukkan akhlak seseorang tersebut yang mengetik gitu ya. Yaps, Islam itu sangat memperhatikan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini tuh menunjukkan bahwa akhlak itu memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Kayak keimanan seseorang itu harusnya tercermin dari perilakunya. Nah, lalu nih, bagaimana dengan ucapan di media sosial? Apakah itu juga termasuk sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan nanti gitu? Tentu saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berfirman di Quran surah Qaf ayat 18, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawasi yang selalu siap mencatat. Jadi ayat ini tuh menunjukkan bahwa setiap ucapan kita itu bakal dicatat gitu, termasuk komentar kita yang kita tulis di medsos gitu. Jadi walaupun itu cuma berupa tulisan, itu tetap aja kayak termasuk kayak perkataan yang dimintai pertanggungjawabannya gitu loh. Jadi nggak ada istilah yang namanya cuman komentar aja ya? Iya, nggak ada tuh, karena dampaknya itu juga nyata bagi orang lain. Kayak selain itu tuh di Quran surah Al-Hujurat ayat 11 juga melarang manusia itu untuk saling menghina, mencela, atau memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk gitu. Jadi kayak nggak boleh tuh nyebut orang pakai nama bapaknya gitu. Nah ini tuh menunjukin kalau misalnya sifat Islam itu menjaga kehormatan manusia. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke fenomena yang bakal kita bahas ya. Nah, tadi akhir-akhir ini nih, kita tuh sering melihat perempuan yang sedang buat konten edukasi atau masak, tapi mendapatkan komentar yang nggak sesuai gitu loh. Komentar yang bernuansanya tuh lebih mengarah ke seksual nih. Sebenarnya apakah hal itu tuh termasuk pelecehan verbal atau enggak? Itu termasuk pastinya, karena pelecehan verbal itu kan tindakan menggunakan kata-kata, komentar, candaan, atau ungkapan yang bersifat merendahkan, melecehkan, sama mengandung unsur seksual kan, yang membuat orang itu kayak merasa gak nyaman gitu. Jadi misalnya nih ada perempuan lagi menjelaskan gitu materi kesehatan, tapi di komentarnya tuh justru kayak muncul kayak fokusku bukan ke materinya, besar banget, kayak jadi salfok deh sama ibunya, itunya gitu. Baru komentar-komentar semacam ini tuh kayak ngabain isi konten dari yang kita paparkan gitu loh, malah menjadikan tubuh itu sebagai objek gitu. Makanya itu tuh kayak objektivitas gitu loh. Padahal orang yang buat video tersebut itu sedang berusaha memberikan ilmu ya, yang bermanfaat, tapi malah melenceng gitu ya. Iya bener banget tuh. Dan ini tuh
malah dapat ngelukain korban, karena kan kayak banyak orang tuh yang anggap itu tuh bercandaan doang, padahal itu kan nggak cuma bercandaan gitu, itu tuh kayak harusnya nggak dibenarkan gitu, apalagi itu tuh candaannya itu merendahkan martabat orang lain gitu. Nah, menurut kamu nih, apa nih penyebab fenomena ini tuh makin sering marak terjadi di medsos? Jadi ada beberapa faktor ya sebenarnya. Yang pertama itu dia rendahnya literasi digital. Jadi kayak banyak orang tuh belum paham gitu bahwa ketika kita lagi di medsos atau di dunia digital itu pentingnya kita itu beretika juga dengan etika kita yang ada di dunia maya. Baru kedua itu tuh anonimitas medsos. Jadi kan kita itu identitasnya tersembunyi kan. Jadi kayak orang-orang tuh merasa kayak, sebagian orang sih kayak merasa itu tuh kayak gak usah takut deh kalau misalnya berkomentar kan gak ada konsekuensinya gitu. Baru kayak di Indo tuh masih kayak budaya seksualitas tubuh perempuan tuh masih kencang sih. Marak ya. Jadi tubuh perempuan tuh sering dijadiin objek gitu, kayak di apa ya, kayak dikomentarin seksualnya gitu lah. Kayak jadi tuh orang-orang tuh anggap itu hal normal gitu, padahal kan itu enggak gitu ya, enggak normal hal-hal itu. Baru keempat itu kurangnya pemahaman agama aja sih sama akhlak gitu. Oke, menurutku faktor dari lingkungan juga mungkin berpengaruh ya. Karena kalau seseorang sering melihat komentar kayak gitu tuh, lama-lama dia menganggapnya kayak itu hal biasa, karena di komentar lain juga kayak begitu dan dibiasakan gitu. Iya sih, bener banget sih itu. Padahal kan kayak sesuatu yang sering dilakukan itu banyak orang belum tentu merasa itu benar gitu. Kayak orang-orang tuh cuma ngelakuin doang gitu. Padahal kan standar seorang muslim itu bukan mengikuti mayoritas, tetapi dengan apa yang Allah ajarkan, ya Allah ajarkan ke kita gitu. Oke, kalau kita perhatiin nih, banyak banget perilaku pelecehan verbal di media sosial. Ketika ditegur tuh jawabnya cuma kayak gini, saya cuma bercanda doang kok, orang cuma ketikan kayak gitu, masak baper, jangan baper dong, itu kan cuma komentar. Nah, menurutmu bagaimana nih tanggapan terhadap alasan-alasan yang kayak template kayak gitu? Kalau menurut saya ya, itu tuh nggak bisa dibenarin ya, karena kayak dalam Islam sendiri tuh kita tuh bercanda itu ada batasannya. Jadi si Rasulullah SAW itu cuma pernah bercanda dengan para sahabatnya, tapi bercandaan beliau itu mengandung kebenaran sama nggak menyakiti atau merendahkan orang lain gitu. Artinya jika sebuah candaan itu kayak membuat orang lain tuh merasa kayak malu, terhina atau merasa nggak nyaman, itu tuh bukan candaan lagi, jatuhnya itu lebih kayak membuli. Oh gitu, berarti ukuran sebuah candaan itu bukan dari niat pelakunya saja ya, tetapi dari dampaknya itu terhadap orang lain ya. Iya betul banget. Kadang tuh seseorang merasa kayak cuma nulis satu komentar singkat, tapi bagi orang yang menerima komentar itu tuh dampaknya tuh bakal sangat besar gitu. Kayak apalagi komentar tersebut itu kan dibaca sama ribuan orang ya. Jadi kayak komentar korban tuh pasti bakal merasa kayak dipermalukan secara publik gitu. Aku juga sering lihat sih ada orang yang akhirnya tuh sampai ngapus videonya dia tuh karena terlalu banyak komentar yang mengarahnya tuh ke pelecehan gitu. Nah, bahkan ada yang memilih nutup kolom komentarnya atau bahkan berhenti buat konten. Padahal sebelumnya dia tuh cuman berbagi ilmu doang gitu atau pengalaman dia aja. Makanya kita itu kayak harus lebih berhati-hati lagi, karena medsos itu kan kita diberikan kebebasan yang untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada gitu kan. Nah tapi kan dalam mengungkapkan segala sesuatu itu ada batasannya, apalagi dalam Islam itu kebebasan itu harus disertai tanggung jawab. Kita tuh nggak boleh banget yang namanya menggunakan kebebasan itu untuk menyakiti orang lain. Habis itu kita itu harus mengingatkan bahwa setiap manusia itu kan memiliki kehormatannya yang harus dijaga. Nah Islam itu sangat kayak menekankan gitu loh, bahwa kehormatan itu sangat penting gitu bagi sesama manusia. Makanya kalau komentar itu mengandung pelecehan atau objektivitas gitu, itu harus ditentang karena itu nggak sesuai sama nilai-nilai yang ada tadi. Oh gitu ya. Kalau menurut Taki sendiri nih, mengapa sih sekarang komentar kayak gitu tuh justru sering mendapat banyak like? Kan biasanya di TikTok ada like-nya gitu kan ya. Nah, tanggapannya orang yang melihat komentar itu juga kayak baik-baik aja dan juga mendapatkan tanda suka gitu. Jadi kayak lebih dianggap hal lucu gitu sama pengguna medsos yang lainnya gitu. Lebih itu mungkin ya, karena orang-orang masyarakat tuh udah terbiasa gitu sama kayak perilaku kayak gitu, kayak objektivitas atau hal-hal yang gak pantas tuh mereka udah terbiasa gitu. Makanya ketika sebuah komentar pelecehan itu udah mendapatkan respon positif, maka orang itu bakal menganggap itu kayak
hal biasa Bisa, gitu loh, gitu. kayak wajar lah kayak gitu, ngapain sih terlalu di bawah hati deh gitu. Jadi makanya lama kelamaan tuh bakal muncul anggapan bahwa kalau melecehkan orang lain itu sebenarnya bukan bentuk melecehkan gitu, tapi itu kayak cuma bentuk hiburan aja, kan cuma bercanda doang, terus dibuat serius gitu, padahal kan sebenarnya itu tuh kayak pelecehan, perhubungan, gak boleh ya. Baru di sini itu penting banget kita tuh harus rajin-rajin literasi digital sama pendidikan akhlak, karena kita tuh harus mampu membedakan mana konten yang menghibur sama konten yang melecehkan gitu. Oke, aku setuju banget sih sama pendapat kamu. Menurutku juga sebagai pengguna medsos ya, kita juga mempunyai tanggung jawab gitu untuk tidak ikut menyebarkan budaya yang buruk tersebut ya kan. Misalnya ketika melihat komentar yang emang mengarahnya ke pelecehan, jangan ikut menertawakan atau bahkan menambah komentar yang serupa atau bahkan like komentarnya, itu nggak boleh gitu ya. Bener banget sih, justru kita itu harus memberikan komentar yang positif gitu, sama kita harus melaporin tuh kalau ada komentar-komentar kayak gitu yang mesti yang jelek-jelek gitu, yang bad impact gitu ya, itu harus dilaporin ke pihak platform gitu. Dengan begitu kita bakal menciptain yang lingkungan yang lebih kondusif di digital gitu. Gitu. Oke. Benar sih. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sebagai mahasiswa gitu, menurut Taki apa sih yang bisa kita lakukan gitu dari sekarang? Kan kita sebagai mahasiswa nih, kita itu kan kelompok gitu yang memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan ya, makanya kita itu harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga. Contohnya nih, dengan menggunakan medsos, misalnya kayak kita menyebarkan informasi yang benar, baru berkomentarnya itu yang membangun, jangan yang melecehkan ataupun menghina gitu. Habis itu kita harus menghargai pendapat orang lain, sama kita tuh nggak FOMO gitu sama melakukan hal-hal yang merendahkan orang lain gitu. Baru kita juga bisa mengedukasi nih teman-teman bahwa kayak gak boleh loh pelecehan verbal itu dilakukan atau dianggap sepele, karena semakin banyak orang sadar maka kegiatan atau hal-hal seperti itu tuh bakal berkurang juga gitu. Masya Allah, bener banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri ya pastinya. Sebelum menekan tombol kirim pada sebuah komentar lah ya pastinya, kita perlu bertanya tuh pada diri sendiri ya, apakah komentar ini bakal bermanfaat enggak, bad impact atau enggak, apakah komentar ini sopan, dan apakah Allah akan ridho kalau misal saya komentar itu dilihat gitu, dan saya tuliskan. Kalau jawabannya tidak, mungkin lebih baik kita tuh nggak mengirim komentar tersebut. Gitu banget tuh. Oke, lalu apa sih dampaknya bagi korban yang terkena komentar tersebut gitu? Dampaknya sih cukup besar ya, kayak pertama psikolog dari psikisnya si korban otomatis pasti dia bakal merasa malu, takut, baru cemas, sama yang paling sering itu kehilangan rasa kepercayaan dirinya. Dan dia tuh maksudnya kayak bakal jadi stress out gitu loh. Nah tapi juga ada korban yang akhirnya itu menghapus kontennya atau berhenti berkarya, kayak beberapa konten kreator di Indo itu yang cewek-cewek itu rata-rata kayak gitu, kayak berhenti konten gara-gara malah dijadikan komen-komen malah dijadikan objek seksualitas. Baru sama lingkungan medsosnya aja sih yang gak aman gitu. Jadi orang-orang itu sebenarnya berbagi ilmu tuh jadi takut gitu. Iya bener banget sih ya, berarti pelecehan verbal itu bukan sesuatu yang sepele gitu ya teman-teman. Karena kayak satu komentar yang bisa memberikan luka itu bakal bertahan lama gitu loh. Kayak sama kadang tuh pelaku tuh lupa kalau komentar yang mereka komentar satu kali yang gitu. apa maksudnya komentar yang mereka sampaikan itu pasti bakal membekas sama korban gitu loh. Oh gitu. Lalu nih apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini gitu? Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan ya. Yang pertama kita harus menjaga lisan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri udah berfirman juga di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi ayat ini tuh tidak hanya berlaku saat kita berbicara langsung, tapi kayak ketika kita menulis komentar gitu. Nah kedua itu kita harus berpikir dulu sebelum berkomentar ya, karena kayak lebih bijak aja sih kalau berpikir lebih dahulu gitu. Kayak ini komentarnya bakal mendalam hati nggak ya, bakal menyakitin orang lain nggak ya, baru kayak saya rela nggak ya komentar ini tuh bakal nanti dilihat sama keluarga saya, soalnya kan bahaya ya kak.
timbal baliknya gitu ayah. Bener sih, itu penting banget ya. Kadang hanya butuh beberapa detik untuk berpikir sebelum mengetik hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Iya bener banget tuh. Baru yang ketiga itu tingkatkan literasi digital kita. Habis itu keempat, jangan ikut-ikutan melakukan objektivitas ke orang lain gitu. Jangan FOMO lah intinya kalau ngelakuin hal-hal yang buruk gitu. Baru yang kelima itu kita harus beri dukungan yang penuh ke korban yang sudah kena dampaknya gitu. Bener banget sih. Lalu kalau kita kan dari mahasiswa ya, lalu dari segi mahasiswanya tuh peran mahasiswa apa sih untuk menanggapi kasus tersebut gitu? Jadi mahasiswa itu adalah agen perubahan seperti yang udah disampaikan sama dosen-dosen Dosen kita kita. ya gitu. Jadi kita tuh harus jadi contoh gitu dalam menggunakan medsos, kayak harus sopan, santun, baru harus kritis, sama kita tuh harus bertanggung jawab. Soalnya medsos ini bisa jadi ladang pahala buat kita gitu, menyebarkan ilmu, tetapi kita juga bisa jadi ladang dosa di medsos ini karena kita menyakiti orang gitu tanpa sadar kadangnya. Oke, Masya Allah. Ini pembahasannya dari tadi nyambung terus ya. Jadi pembahasan hari ini tuh sangat membuka wawasan kita ya sebagai pembicara di podcast ini maupun nanti teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Nah, dari podcast ini juga kita belajar bahwa pelecehan verbal itu di media sosial tuh bukan sekedar candaan doang gitu. Hal yang biasa, jangan anggap hal itu tuh biasa gitu teman-teman. Bener banget. Perilaku tersebut tuh dapat melukai korban yang ada di video tersebut, terus merendahkan martabat manusia juga, terus serta bertentangan dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam gitu ya, diajarkan Rasul dan Allah ya. Terus sebagai muslim juga kita kan diajarkan untuk menjaga lisan, lalu kita buat menghormati sesama, lalu bertanggung jawab atas setiap perkataan, perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik itu tulisan di media sosial ataupun ucapan langsung ya teman-teman. Nah, mari mulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu aja, kebaikan dan manfaat-manfaat aja. Nah, karena satu komentar baik itu mungkin bisa menguatkan seseorang yang kita tuh bahkan gak tahu siapa, dan satu komentar buruk itu bisa melukai seseorang dan membekas selama bertahun-tahun. Kita juga kan gak tahu ya teman-teman. Oke baik, terima kasih pada Taki yang sudah berbagi ilmunya pada podcast pagi hari ini. Terima kasih juga Aska, semoga aja podcast ini jadi bermanfaat sama-sama mengingatkan ya untuk bagi kita semua biar kita terus menjaga lisan dan ketikan kita gitu. Oke baik, amin. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Saya Aska Nabia Feris. Saya Nabila Takia. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.